Oke, selamat datang kembali. Ayo kita teruskan belajar tentang manajemen pemasaran ya. Kali ini kita akan masuk ke retailing dan juga wholesaling. Ini kebetulan saya ambil dari bukunya Kotler bab 13 ya. Jadi di sini kita akan mengupas apa sih yang dimaksud dengan retail, apa sih yang dimaksud dengan wholesaling walaupun mungkin nanti Anda menemukan, "Oh ternyata ini dalam kehidupan sehari-hari saya sudah tahu ini." Nah, nanti kita kaitkan apa yang ada di realita dengan apa yang sudah dipaparkan dalam teori ya. Oke baik, kita masuk dulu nih, sengaja nih saya tampilkan ini. Ini kalau ibu-ibu atau Anda nih yang cewek-cewek masuk ke sini, waduh bisa kalap ya. Nah ini salah satu bentuk dari retailing sebenarnya ya. Retail itu kan sebenarnya pengecer ya. Tapi ada pengecer yang memang kecil, ada yang besar. Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya retailing itu? Oke, kita lihat di sini. Retail adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan non bisnis. Jadi artinya kalau kita berbicara mengenai wholesaling, itu merupakan sebuah apa ya namanya, sebuah bisa dibilang media, bisa dibilang tempat lah ya, bisa dibilang tempat yang memang, bertujuan untuk menjual barang ke end user begitu ya, menjual barang ke end user, itulah pengecer sebenarnya ya. Nah, pengecer ini merupakan usaha yang penjualannya memang berasal dari retail ya. Nah, pengecer dapat diklasifikasikan, ada pengecer toko, ada pengecer non-store. Sekali lagi, ada pengecer toko, ada pengecer non-store ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai toko berarti sudah ada tokonya nih guys ya. Jadi tokonya itu berdiri secara offline ada kita bisa lihat gitu loh. Jadi contohnya seperti, kalau di luar negeri ada Home Depot, ada Sears, ada Walmart. Di Indonesia gampang Indomaret, Alfamart. Kalau Anda jalan-jalan ke mall ada Carrefour ya, ada Hypermart. Nah itu adalah contoh dari pengecer toko ya. Nah ada juga pengecer non-store. Pengecer non-store bisa melalui surat, bisa melalui telepon. Nah yang sekarang terjadi e-commerce kan banyak banget ini ya, online shop banyak banget nih, marketplace banyak banget nih. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari pengecer, gitu ya, tapi pengecer non-store karena secara, secara offline tokonya tuh nggak ada, adanya di online ya, tapi itu termasuk dengan diklasifikasikan, termasuk dalam pengecer ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Baik, klasifikasi, dari toko-toko retail. Kalau kita berbicara mengenai toko retail, kita klasifikasikan yang pertama berdasarkan jumlah layanan. Nah, kalau kita berdasarkan jumlah layanan, nanti kita bagi lagi nih, ada yang self service apa sih? Ya kita ngambil sendiri lah, seperti kalau Anda ke Indomaret, Alfamart ya, ke Superindo itu kan Anda ambil sendiri ya, self service. Lalu yang selanjutnya ada limited service. Limited service artinya tidak full self service ya. Jadi masih ada bantuan dari, misalnya karyawannya di sana ya. Lalu ada full service retailers ya. Kalau full service, retailers jelas si si pembelinya tidak melakukan self service, dia tidak ngambil sendiri begitu ya, tapi memang, diambilkan oleh, apa namanya, si karyawan toko itu sendiri, itu misalnya contohnya ya. Jadi kalau Anda ke warung toko sebelah, toko kelontong, toko kalau di Jawa itu kan banyak warung tumbas-tumbas, kalau saya bilang tumbas-tumbas beli. Nah, itu kan Anda nggak ngambil sendiri, kalau Anda ngambil sendiri Anda bisa dilihatin ini sama sama penjualnya, "Mau ngapain ngambil sendiri?" Nah itu dia ya, itu full service retailers. Oke, selanjutnya klasifikasi berdasarkan lini produk. Nah, kalau klasifikasi berdasarkan lini produk nanti dibagi lagi, nanti berkaitan dengan panjang dan luasnya produk, gitu ya. Panjang dan luasnya produk, berapa panjang lini produknya, berapa luas lini produknya, dan juga assortment ya, dan juga beserta variasinya ya. Lalu selanjutnya harga relatifnya. Nah, berdasarkan struktur harga yang digunakan oleh pengecer. Biasanya di setiap daerah itu memang ada beberapa toko, pengecer yang modelnya ini, apa ya, jadi semacam, toko borongan begitu loh. Jadi kalau kita beli banyak itu toko grosir istilahnya begitu. Toko grosir ya, itu, semakin banyak kita beli semakin murah nanti ya. Lalu ada organisasi retail ya, nanti dibagi lagi menjadi independen, perusahaan, kontrak, organisasi kepemilikan ya, kita bagi lagi seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya oke, ini kita masuk klasifikasi toko retail ya, retail berdasarkan lini produknya. Ada beberapa tipe toko, ada specialty stores ya, nggak boleh cepet-cepet nih, kalau cepet-cepet ribet nanti saya ya. Lalu ada department stores, ada supermarket,
ada convenience stores, ada superstores, category killers, and then last adalah hypermarkets ya. Oke, kita akan coba lihat satu persatu. Specialty store terlebih dahulu. Nah, specialty store nama juga specialty ya. Jadi artinya yang dijual ya itu saja, brand itu saja gitu ya. Lini produknya sempit, assortment mendalam. Jadi artinya cuman bermain di satu atau mungkin beberapa brand saja ya, tapi biasanya satu ya guys. Tapi semua variasi produk, assortment produk dalam satu brand itu dia lengkap ya. Contohnya kalau Anda masuk ke mall, Anda lihat body shop ya, dia cuma jualan body shop, segala macam jenis produk body shop ada di sana. Nah, itu specialty store ya. Lalu and then selanjutnya ada department stores ya. Nah, pengecer ini memang menjual berbagai macam lini produk. Jadi contohnya misalnya pakaian, perabotan rumah tangga dan item rumah tangga. Contohnya Metro Department Store ya. Kalau di Indonesia kita ada Metro ya. Lalu selanjutnya ada supermarket ya. Oh, Matahari termasuk department store ya. Supermarket. Supermarket ini menjual, jadi pengecer yang menjual beragam makanan, bisa juga binatu dan juga produk rumahan. Nah, ya produk rumah tangga maksud saya. Contohnya adalah Superindo. Wah, saya kalau di belanja ke Superindo sih happy banget. Kenapa? Sayurannya seger-seger, itu salah satu kelebihan dari Superindo tuh. Jadi sayur, buah-buahnya tuh segar kalau dibandingkan dengan supermarket lain, kalau menurut saya pribadi ya. Lalu selanjutnya convenience stores. Jadi biasanya memang limited line. Jadi lini produknya itu sangat terbatas nih guys. Turnovernya juga tinggi sekali ya. Dan juga menjual barang kebutuhan sehari-hari. Nah, ini toko kelontong lah kalau di Indonesia gampangannya ya. Kalau di Indonesia ada contohnya Indomart, Alfamart ya dan toko-toko tradisional lain yang memang menawarkan barang kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada superstores ya. Superstores ini pengecer ini menjual berbagai macam produk makanan, baik makanan maupun non makanan, non food juga iya ya. Yang biasanya dibeli secara rutin dan ada layanan tambahannya. Yang namanya superstore pasti lebih besar daripada supermarket ya. Nah, contohnya kalau di Indonesia ada Carrefour. Oke. Lalu selanjutnya ada kategori killers. Kategori killers, pengecer ini biasanya menawarkan kelengkapan untuk kategori yang bersangkutan, meskipun sebenarnya spesialisasinya adalah pengecer untuk salah satu macam produk saja. Jadi kategori killer itu ya pada dasarnya satu toko ya yang menjual hanya produk tertentu saja gitu lah, produk tertentu saja. Misalnya saya ambil contoh di sini ada kalau di Indonesia dikenal dengan Toys R Us. Jadi yang dijual hanya mainan anak-anak saja, gitu. Ada atau Home Depot ya, lalu bermacam-macam ada satu toko. Sekarang kan banyak sekali swalayan-swalayan yang menjual toko bahan bangunan ya, cuma toko bahan bangunan saja. Nah, itu contohnya ya. Itu kategori killers. Lalu ada hypermarket. Hypermarket adalah kalau bisa dilihat di sini, pengecer atau toko ini menjual berbagai macam barang ya seperti yang ada di department store dengan jumlah persediaan barang yang lebih banyak dan margin keuntungannya yang diambil toko super ini biasanya memang lebih rendah. Contohnya adalah Lotte Mart dan juga Makro. Pertanyaannya, Bu, Bunda, apa sih bedanya supermarket, superstore sama hypermarket? Kok yang dijual barangnya sama? Nah, ini yang unik nih. Gitu. Jadi ternyata kalau kita mau berbicara mengenai tipe toko, eceran, pengecer ya, itu juga kita harus memperhatikan kondisi lokasinya gitu. Kalau supermarket tadi kan beragam makanan, binatu, produk rumahan ya. Skalanya masih sedang lah, tokonya sedang ya. Itu contohnya Superindo. Superstore dia lebih besar dibandingkan dengan supermarket ya. Sekali lagi, dia lebih besar dibandingkan dengan supermarket gitu. Dan biasanya superstore itu lokasi tokonya berada dalam mall misalnya gitu ya, dalam mall atau misalnya di dalam bangunan tertentu ya, yang di dalam bangunannya ini ada bermacam-macam toko lainnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai hypermart, nah di hypermart ini unik. Kenapa? Klasifikasinya baru dikatakan sebagai hypermart jika memiliki lokasi tersendiri. Jadi saya ambil contoh nih, kan saya tinggalnya di Jogja nih. Lotte Mart di Jogja itu sendiri dia gedungnya, punya lahan parkir sendiri, lalu gedungnya sendiri apa namanya sendiri, tidak menjadi satu dengan toko-toko lainnya gitu. Nah, makanya kenapa disebut dengan hypermart ya. Bahkan ada aturannya nih guys ya, klasifikasinya luas bangunannya harus 4.000 meter sekian. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai hypermart. Jadi
Kalau ada pertanyaan apa yang membedakan supermarket, superstore sama hypermart, salah satunya adalah dengan besarnya atau luasnya bangunannya, termasuk di mana lokasinya, gitu ya. Oke, jangan lupa hypermart juga biasanya persediaannya lebih banyak dan ngambil keuntungan juga lebih sedikit marginnya nih ya, lebih rendah. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada beberapa jenis organisasi retail. Kalau tadi cuma ada 3 dijelasin saya di awal, padahal ada 6 di sini ya. Jadi ada corporate chains, voluntary chains, ada retailer kooperatif, ada consumer kooperatif, franchise organization, and then ada merchandising conglomerates ya. Apa sih nih? Yuk kita coba lihat satu persatu. Baik, ini saya Indonesiakan aja ya biar gampang gitu. Anda bahagia kalau sudah ada bahasa Indonesia yang begini ya. Jadi yang pertama adalah toko rantai korporat. Kalau toko rantai korporat ini bisa didefinisikan sebagai 2 atau lebih gerai yang dimiliki dan dikendalikan ya, lalu menerapkan pembelian dan pengadaan barang yang terpusat serta lini barang yang sama. Jadi yang namanya korporat biasanya tetap ada desentralisasi pengendalian ini gitu ya. Gerainya bisa 1, bisa 2, bisa lebih, intinya begitu ya. Lalu tapi pengadaan barangnya terpusat. Nah, di satu tempat saja ya. Contohnya ada Gap, ada Porter Brand, ada Hold Everything misalnya kalau di sini ya. Lalu selanjutnya ada rantai sukarela, ya voluntary chain tadi. Rantai sukarela adalah kelompok pengecer independen yang disponsori pedagang grosir yang terlibat dalam pembelian jumlah besar dan barang umum. Ya, contohnya adalah Independent Grocer Alliance ya. Lalu ada korporasi pengecer. Korporasi pengecer dapat diartikan sebagai ya organisasi organisasi pembelian pusat dan usaha promosi gabungan. Contohnya di sini ada Associated Grossi, ada juga AC Hardware. AC Hardware kan kalau Anda perhatikan di sana ketika Anda masuk, Anda mau beli kan barangnya nggak cuma barang punya dia aja gitu. Jadi gabungan dari beberapa brand yang ada dikorporasikan di situ ya. Itu contohnya. Jadi pada dasarnya ini yang mengusahakan adalah si pengecer, "Yuk kita kumpul yuk, ayo kita sama-sama memasarkan, kita buka semacam toko retail ya, kita, jual produknya bareng-bareng." Nah, itu namanya korporasi pengecer ya. Lalu selanjutnya ada korporasi konsumen. Korporasi konsumen adalah perusahaan eceran yang dimiliki oleh pelanggan. Kok bisa? Yo bisa. Ketika kita berbicara mengenai kebutuhan dan tidak bisa terpenuhi ya, nah pelanggan bisa mengusahakan ini, "Ayo yuk kita buat semacam korporasi aja yuk, supaya nanti kalau kita cari barang ini akan lebih mudah," gitu contohnya ya. Jadi anggotanya menyumbangkan uang untuk membuka toko mereka sendiri, memberikan suara untuk kebijakannya dan memilih kelompok untuk mengelolanya serta menerima dividen. Alah kalau kalau di Indonesia itu mudah sekali. Kalau di Indonesia itu contohnya misalnya ketika ada koperasi ya, di situ kan, termasuk ada jual beli, Bulog lah beras misalnya ya. Lalu, jadi kita nggak berbicara mengenai koperasi simpan pinjam saja ya, tapi koperasi bagaimana dalam koperasi itu juga, menjual produk-produk tertentu. Ada juga loh koperasi pupuk, karena pupuk susah dicari, makanya ada koperasi pupuk ya. Lalu selanjutnya organisasi waralaba. Nah, ini jelas ya. Jadi ada asosiasi kontraktual, ada dari semacam perjanjian ya antara pewaralaba dan juga terwaralaba. Nah, ya, ini, sudah umum ya dikenal oleh dikenal di bidang jasa maupun produk juga ada, contohnya adalah McD, lalu Subway, Pizza Hut, 7-Eleven dan lain sebagainya. Ya, di Indonesia ada Indomaret, ada Alfamart contohnya. Lalu ada konglomerat pedagang. Konglomerat pedagang adalah korporasi yang menggabungkan beberapa lini atau bentuk eceran ya yang berbeda di bawah kepemilikan terpusat ya dengan beberapa integrasi distribusi dan manajemen. Contohnya misalnya Dunkin Donuts dan juga Baskin Robbins itu juga termasuk ke dalam konglomerat pedagang ya. Jadi artinya korporasi beberapa lini. Yuk kita punya beberapa usaha, kita jadikan satu nanti apa namanya kepemilikannya ya. Jadi ada beberapa jenis lini produk, bidang produk yang berbeda tapi dimiliki oleh satu orang gitu atau satu perusahaan, misalnya seperti itu ya. Yang saya mau berikan gambarannya adalah tolong Anda jangan mengasosiasikan kalau kita berbicara mengenai pengecer itu hanya toko aja gitu. Jadi Anda bayangin pengecer, oh berarti Indomaret nih Bunda, Alfamart nih, lalu atau, Carrefour, enggak juga. Jadi kalau yang namanya berbicara mengenai pengecer, yang usaha food and beverage itu juga masuk ke dalam usaha retail. McD ya,
lalu Domino's, Pizza Hut itu kan juga termasuk ke dalam pengecer. Itulah kenapa tadi ada klasifikasinya, kalau berdasarkan layanannya ada self service, ada yang limited ya, ada yang memang full service ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Sistem franchise. Nah, sistem franchise ini memang biasanya ada perjanjian ya, yang dibeli apa sih? Sistem biasanya. Sistem. Jadi kita ada yang memang kita membelinya itu whole ya, whole system. Ada yang cuman misalnya kita hanya bicara mengenai brandnya saja. Oke, kamu boleh pakai brand saya misalnya seperti itu ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu di sini. Sistem franchise merupakan kelompok perusahaan yang terkait erat dan mempunyai operasi yang sistematis ya, terencana, terarah, dan terkendali dan dikendalikan biasanya sama perusahaan pewaralaba dan terbatas, ada limited duration-nya. Jadi periodenya itu juga terbatas. Kalau nanti sudah habis franchise-nya ya, jangka waktunya ya dia nggak bisa pakai lagi gitu ya. Nah, ada beberapa karakteristik. Yang pertama harus ada pewaralabanya atau franchiser ya. Ada franchiser, ada franchisee. Franchiser orang yang punya nama gitu, yang jual waralabanya ya, yang menjual lisensinya. Sedangkan waralaba orang yang beli franchise-nya itu namanya franchisee gitu ya. Nah, franchisee ini nanti punya tanggung jawab untuk membayarkan royaltinya gitu ya. Nah, terwaralaba membayar untuk mendapatkan hak menjadi untuk menjadi bagian dari sistem. Biaya pendirian alat meliputi peralatan dan hiasan yang disewa atau dipinjam dan biasanya terdapat iuran lisensi reguler ya. Ini yang menjadi perhatian ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbicara mengenai waralaba, idealnya setelah usaha ini terbukti sehat, terbukti memang secara sistem berhasil ya, secara selama 5 tahun itu baru bisa diwaralabakan gitu. Tapi kenyataannya enggak juga sekarang ya. Jadi secara realita kalau kita berbicara mengenai bisnis, lingkungan bisnis yang sekarang belum ada setahun, baru berapa bulan buka dia franchising lagi ke orang lain, dia franchising lagi ke orang lain ya. Ya itu akan menjadi perhatian ya. Jadi kalau Anda nanti mau menjadi seorang franchisee, mau beli sistem ya secara franchise, Anda harus minta dulu nih, yuk bisa nggak kasih kami bukti nih seberapa sehat usahanya, sudah terbukti belum berhasil apa yang dilakukan. Nah, minta datanya, minta buktinya supaya Anda juga nanti apa ya namanya memilih franchise yang tepat gitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Ada beberapa karakteristik tentang direct marketing. Nah, tadi kan ada yang store, ada yang non store. Nah, nanti berkaitan juga dengan direct marketing ya. Karakteristik kunci dari pemasaran langsung adalah satu, siapa sih targetnya nih secara individual ini siapa sih? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua customize over. Jadi kalau memang mau ditawarkan, kita customize-kan, sesuaikan dengan target kita, gitu ya. Lalu ada immediate orders, ada continuous relationship, harus ada kelanjutan, karena personal guys. Jadi yang namanya B2C itu kita harus menyentuh secara personal. Jadi kalau Anda punya pelanggan yang memang VIP nih, saran saya ya Anda harus bisa menjaga hubungan baik. Kenapa? Karena kita pengen hubungannya berkelanjutan. Responnya higher ya, tinggi, lalu testing harus ada apa ya, harus dicoba dulu nih, harus ada trial gitu ya. Lalu responnya bisa diukur ya, dan juga privacy ya secara pribadi kalau pemasaran langsung ya kita bisa juga yaitu tadi personal selling ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Ada beberapa tipe non storytelling, jadi pengecer yang tidak ada tokonya itu ada berapa tipe ya. Yang pertama adalah direct marketing ya, kita pasarkan secara langsung, direct selling, kita jual secara langsung, automatic vending, kalau dulu di Indonesia masih jarang, sekarang udah banyak, ke bandara aja tuh. Ya ada mesin otomatis, you tinggal taruh uangnya lalu apa namanya, minumannya keluar ya. Di Indonesia sekarang udah banyak ya, kita udah nggak katrok lagi sekarang ya. Lalu ada katalog and direct mail, ada TV shopping show ya. Jadi saya ingat dulu ketika saya mulai SMP, SMA itu ya, apa SD ya saya agak lupa. Itu ada yang namanya belanja di TV itu loh. Ah, itu dia ya. Itu contohnya. Lalu ada online shopping. Sekarang marketplace banyak banget ya. Ini hari ini saya ngerekam tanggal 11/11. Nah, tanggal 11/11 Shopee itu ke sana. Aduh, bisa
bisa bisa hilaf Anda ya, diskonnya gila-gilaan. Lalu ada home and office parties. Jadi ada bermacam-macam sekarang tipe-tipe non storytelling. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ketika kita berbicara mengenai pemasaran retail, ada beberapa keputusan yang memang harus, dilakukan. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mengambil keputusan, dari pemasaran retail. Jadi pertama, kita harus menentukan dulu pasar sasarannya ya. Lalu yang kedua, menentukan pilihan produknya, produk apa sih yang mau tak jual? Nah, gitu ya. Lalu mempersiapkan pengadaan barang. Nah, ketika kita berbicara mengenai retailing, ini yang menjadi salah satu faktor penting harus dipertimbangkan. Berapa yang mau kita simpan, pengadaan ya. Lalu bagaimana, inventorinya, itu sampai benar-benar dipikirkan. Kenapa? Karena kita butuh gudang untuk nyimpen, gitu ya. Lalu penentuan harganya seperti apa ya, serta memutuskan bauran jasa yang sesuai. Nah, memutuskan bauran jasa yang sesuai nanti berkaitan dengan menciptakan atmosfer toko, menentukan kegiatan dan pengalaman toko, lalu menciptakan strategi komunikasi dan menciptakan atmosfer toko. Ya nanti endingnya begitu menciptakan atmosfer toko lagi gitu ya. Oke kita lihat satu persatu. Oke, kalau tadi, kita berbicara mengenai bauran bauran, retail ya. Nah bauran retail ini kaitannya dengan strategi dan juga, marketing mix-nya ya. Kalau kita berbicara mengenai, retail strategi siapa sih target market kita? Saya ambil contoh deh, Ramayana sama Parkson ya. Sama nggak target marketnya? Beda tentu saja, ya tentu saja beda. Ramayana target marketnya memang, untuk pembelinya kelas menengah ke bawah. Sedangkan Parkson dia mainnya di harga-harga yang premium ya, jadi ke atas. Mungkin di atasnya Parkson masih banyak lagi, masih ada lagi ya. Lalu positioning-nya seperti apa? Itu juga harus dipikirkan. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai strategi. Strategi kaitannya dengan marketing mix. Jangan lupa produk, price, place, promotion ya. Produk termasuk jasa dan juga assortment-nya kalau di retail ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke. Produk, assortment decision nanti berkaitan dengan lebar dan dalamnya assortment, berapa banyak nanti variasinya, berapa banyak tipenya. Nah, itu dia ya. Lalu kualitas produknya serta strategi diferensiasi produk. Apa sih yang membedakan produkku dengan produknya mereka? Itu dia kan ya. Lalu service mix ya berkaitan dengan jasa. Alat kunci kompetisi non harga untuk menyetel satu toko selain yang lain. Jadi artinya apa sih Bun ini ya? Nah, artinya adalah begini, kalau kita berbicara mengenai servis pelayanan ya, saya inget banget dulu kalau ke Matahari. Waduh, guys, ngantrinya, belum lagi pegelnya, yang nggak ada tempat duduk di sana. Sekarang kalau Anda ke Matahari, walaupun sekarang ini kebetulan kan kita kan ngerekamnya pada saat pandemi nih, tentu saja saya udah lama nggak ke Matahari nih, tapi terakhir kali saya ke Matahari saya agak surprise, kenapa? Karena hampir menyamai dengan Parkson. Kalau di Parkson kan saya merasa nyaman, ada banyak tempat duduk, bahkan ada kamar mandi di dalam, tempat duduknya pun sofa. Sekarang di Matahari, di beberapa titik sudah ada tempat duduk. Jadi buat bapak-bapak yang nungguin istrinya atau nungguin pacarnya lagi pada belanja ya, nggak perlu khawatir. Ada tempat duduk dan deket cop-copan, apa itu cop-copan? Itu loh, apa sih namanya, ya buat iniin, listrik. Jadi kalau misalkan sambil nunggu pacar, sambil nunggu istri, bisa sambil, lihat HP lah gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya Anda duduk di bawah ya dan, nelangsa, nggak perlu khawatir lagi itu. Ya itu salah satu servis yang, ditawarkan oleh Matahari untuk bisa update layanannya ya. Selanjutnya store atmosphere, ada tata letak fisik ya, rasakan sesuai dengan target dan memindahkan pelanggan untuk beli. Jadi kadang-kadang kalau yang namanya, toko retail itu kalau saya mau ngomongin misalnya departemen store itu bahkan, nanti diatur, apa namanya, tata letaknya, lalu konsumen masuk dari mana, muternya bagaimana, diarahkan supaya mau beli, begitu ya. Oke, selanjutnya adalah price decision ya. Nanti berkaitan dengan sasaran pasarnya, harganya mau dipasang berapa, produk, layanan serta kompetisi. Lalu ada promotion decision, menggunakan periklanan, penjualan pribadi ya, promosi penjualan, hubungan masyarakat atau bagaimana mencapai pelanggan. Lalu place decision, mau di mana nih kita? Di pusat perbelanjaan kah? Mau di sentral bisnis distrik kah ya, jadi di pusat kota gitu, pusat-pusat bisnis, power center, outlet mall. Nah, jadi intinya adalah kalau kita berbicara mengenai lokasi,
harus dipahami siapa target market kita, lalu kita mau di mana nanti lokasinya, gitu ya. Oke, saya kelewatan. Oke, atmosfer toko dulu. Ini benar-benar diperhatikan nih. Dindingnya, pencahayaannya. Jadi kalau Anda ke Indomaret itu biasanya lebih 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 terang ya. Penandaannya, hiasan, pengaturan lantai, musik juga ya, penempatan produk dan juga layout, pengaturan lorong, eksterior dan juga interior. Saya paling nggak suka ke toko yang agak remang-remang. Saya takut salah nyomot aja. Tapi ada. Perhatiin kalau Anda ke butik, ya butik mahal tuh malah kadang-kadang remang-remang, guys. Ya mungkin mau supaya cozy, supaya nyaman, jadi nggak terlalu blereng kalau istilahnya orang Jawa mah, gitu. Tapi saya terus terang nggak suka ya, saya tidak terlalu suka yang seperti itu. Saya lebih senang yang terang supaya saya nggak salah pilih warna. Nah, kadang-kadang kan warna tertentu, penerangan tertentu menjadi merubah merubah, penglihatan kita tentang warna, begitu contohnya ya. Oke. Lalu pengalaman toko, ayo kita ciptakan pengalaman toko. Ini tips untuk mendapatkan pengalaman penjualan. Satu, menarik pembelanjaan dan membuat mereka bertahan dalam toko. Jadi buat nyaman di toko. Tuh, ya. Saya kalau ke Parkson saya nyaman. Kenapa? Ya itu tadi, apa ya, homey aja sih buat saya gitu loh. Walaupun barangnya agak mahal-mahal ya buat saya, kan saya, mungkin tidak, ya saya in the middle lah. Jadi kalau misalkan mau ke targetnya mereka, saya kalau suruh belanja di situ terus ya mahal juga kan ya. Lalu menghormati zona transisi, jadi memang ada zona transisi ya, jadi saya ambil contoh kalau kita berbicara mengenai zona transisi dari bagian laki-laki ke bagian perempuan, terus ke anak-anak. Nah, itu ada zona-zonanya ya, zona transisi. Jangan membuat konsumen mencari-cari. Tuh, ya. Cuman ya juga jangan diikutin aja. Saya masih ingat banget dulu waktu setiap saya belanja di Matahari, saya diikutin dari belakang nih. Gue bilang, saya sampein, perasaan dikiranya kita mau nyolong apa ya, tapi enggak, sebenarnya itu sebenarnya untuk membantu. Tapi malah kebalikannya nih, sekarang kalau saya mau cari mbak-mbaknya ya, atau karyawannya ketika saya di departemen store, susah banget nyarinya, gitu. Susah banget nyarinya. Ya mesti dipanggil-panggil, diawe-awe segala macam. Nah, ya contohnya seperti itu. Oke. Lalu membuat barang mudah dijangkau dan mudah disentuh. Nah, ini dia nih, benar ya. Saya kadang-kadang kalau ke departemen store, ke pasar swalayan, saya kesulitan. Kenapa? Kebetulan saya tidak terlalu tinggi ya, guys. Jadi kalau mau ke barang atas itu susah banget gini, aduh repot banget. Tapi kalau, departemen store ya misalnya baju itu mungkin lebih mudah. Di H&M tuh enak, di H&M tuh, zona transisinya jelas banget ya, lalu kita kalau mau nyari juga kita tahu, mau nyari baju yang santai di mana, mau nyari baju yang, modelnya sport kayak gimana, ya mau cari baju kerja gimana, itu enak banget lah gitu ya. Lalu, oke. Nah ini dia nih, ini ada beberapa tips, ingat bahwa pria tidak mengajukan pertanyaan. Jadi cowok itu kalau beli barang jarang tanya, gitu. Jarang tanya. Jadi kalau misalnya kelihatan bingung, justru kita deketin nih kalau kita sebagai, apa namanya, pelayannya, gitu. "Mohon maaf Bapak, ada yang bisa saya bantu?" Ah, begitu ya. Dan, yang keenam, ingat bahwa wanita memerlukan ruang. Cewek nggak suka diikutin kalau lagi belenjong, ya intinya begitu. Itu tadi yang saya bilang, saya merasa risih kalau saya diikutin, gitu. Tapi ketika saya membutuhkan, ya saya pengen secepat mungkin gitu, namanya juga cewek ya, cewek kan banyak maunya, nah begitu ya. Lalu yang ketujuh, mempermudah pemeriksaan luar. Jadi artinya kita nggak perlu ngecek lebih lanjut gitu, kita bisa lihat screening begitu saja kita bisa tahu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Keputusan lokasi, please tadi marketing mix yang terakhir ya, please. 3 kunci keberhasilan retail adalah lokasi, lokasi, lokasi. You mau nempatin di mana? Gitu. You mau nempatin di mana? Apalagi ini kan saya rekam di musim pandemi ya. Di pandemi ini lokasi juga sangat berpengaruh. Kenapa? Kita kan nggak boleh jauh-jauh pergi. Ya nggak? Kita nggak boleh jauh pergi. Kita mau keluar rumah aja takutnya minta ampun, apalagi kita mau jauh-jauh. Saya sepanjang lockdown itu sekitar bulan Maret ya, ini sudah bulan November. Sepanjang dari Maret sampai dengan November saya baru 2 kali nge-mall, itu aja saya ke Intisari. Tuh, ke Intisari 3 kali deh sama, ke Hartono Mall ya. Ke Intisari karena saya memang suka bikin kue, ke Hartono Mall karena saya butuh ke toko emas di dalamnya. Tapi kalau saya suruh jalan-jalan, nggak mau saya. Aduh nanti dulu deh, gitu. Nah,
Lokasi, pengecer dapat menempatkan tokonya di berbagai lokasi berikut ini. Satu, pusat kawasan bisnis, gitu ya. Kedua, pusat belanja regional. Ketiga, pusat perbelanjaan setempat. Rumah saya Kalasan, ya saya paling dekat mana? Nah, secara lokal perbelanjaan setempat di mana, ya. Keempat, jalur belanja. Saya ambil contoh, yang namanya kalau saya mau ngomongin Jalan Solo, saya tinggal di Jogja kebetulan ya. Kalau saya ngomongin Jalan Solo itu, ya pusat kawasan kalau bisnis sih enggak ya, tapi pusat belanja regional sama jalur belanja di sana. You mau belanja apa saja dari sepatu, tas, sampai lumpia, ada lumpia enak ya depan Gardena ada di sana, tuh ya. Lalu ada lokasi di dalam sebuah toko yang lebih besar ya. Jadi saya ambil contoh, Matahari dan Parkson kalau di Jogja ada di Hartono Mall salah satunya, gitu ya. Kenapa sih dari tadi Hartono? Dekat rumah saya jadi saya hafal. Lalu ada indikator efektivitas penjualan toko. Sebuah penjualan toko dikatakan efektif jika satu, jumlah orang yang melewati perharinya biasa. Gitu. Kedua, presentasi orang yang masuk toko. Ya, jadi artinya yang pertama dulu nih kok ada biasanya jadi saya bingung nih. Yang pertama adalah berapa sih jumlah orang yang lalu lalang gitu ya. Lalu kedua, presentasi orang yang masuk toko. Dari sekian banyak orang yang lewat nih, ya, berapa orang yang masuk ke toko. Setelah berapa persentase yang masuk toko, berapa persentase yang membeli sampai dengan jumlah rata-rata penjualan. Nah, indikatornya itu harus bisa diukur, ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Private label. Ketika toko ecer ini sudah menjadi besar, kalau toko pengecer gitu kan biasanya dia menjualkan produk orang lain. Saya ambil contoh. Kalau Anda ke Indomaret, produk yang dijual tidak hanya produk Indomaret Retail, ya. Nah, tapi semakin berkembang, ternyata Indomaret ini juga mengembangkan. Kenapa nggak kita buat private label? Private label atau label pribadi ya. Ini sebenarnya merek yang dikembangkan oleh pengecer dan pedagang grosir. Jadi kalau sekarang Anda masuk Indomaret, Anda akan menemukan gula pasir misalnya. Mereknya Indomaret contohnya begitu. Ya. Ini kalau digambar di depan nih di layar ini apa sih nih? Beras rojo lele, brandnya Giant. Nah, contohnya seperti itu ya. Konsumen saat ini banyak yang menyukai private label. Kenapa? Karena dia percaya aja sih, kan gue beli di sini nih, saya beli di sini pasti trusted dong, percaya dong gitu ya, biasanya begitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke, masa depan dari retailing. Retail mau kayak apa sih ke depannya? Nah, ada bentuk baru, gitu dia. Dan masa hidup retail tuh semakin singkat. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Lalu pertumbuhan retail non-store tadi loh, marketplace ya, itu banyak sekali. Toko nyatanya nggak ada tapi secara maya ada ya. Meningkatkan kompetisi intertype-nya ya, kebangkitan mega retailer. Nah, ini masih menjadi tanda tanya kenapa? Karena mega retailer sempat jatuh ya. Lalu menggunakan pentingnya teknologi retail. Matahari sekarang banyak nutup gerainya. Kenapa? Karena sekarang itu tadi banyak e-commerce mainnya malah di online ya. Lalu ekspansi global retail utama ya dan juga toko retail sebagai komunitas dan juga hangouts ya. Saya ambil contoh, kebetulan lagi saya di Jogja itu loh Indomaret dekat UNJ. Tuh, itu menjadi salah satu meeting point. Nah, itu dia ya. Atau kalau kampus saya kebetulan Seturan. Kalau ada yang tahu Beta Supermarket itu meeting point juga. Dekat UPN, dekat YKPN, tengah-tengah gitu. Itu contohnya ya. Atau eh ada banyak lah sebenarnya toko-toko retail yang sekarang menjadi tempat untuk hangout ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke, kalau tadi ngomongin retail, sekarang kita ngomongin wholesaling. Apa itu wholesaling? Wholesaling adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa kepada orang-orang untuk membeli ya dan nanti akan dijualkan kembali ya atau penggunaan bisnis. Jadi wholesaling begitu. Jadi pada dasarnya wholesaling adalah pengecer besar, distributor besar yang akan menjualkan kembali kepada orang untuk dijual kembali. Gitu ya. Jadi memang biasanya skalanya grosir kalau wholesaling. Oke. Nah, memang diartikan sebagai pedagang grosir, contohnya di sini adalah Lotte Mart. Ya, itu rumah saya dekat Lotte Mart tuh. Walaupun saya bukan pedagang lagi, tapi saya lumayan sering belanja di sana. Oke, memang akhirnya apa namanya ya, tujuannya target marketnya untuk penjual lagi gitu loh, untuk dijualkan kembali atau untuk keperluan bisnis lainnya gitu.
Oke, ada beberapa fungsi dari wholesaling atau pedagang grosir ya. Yang pertama adalah selling dan promoting ya, jadi kita bisa sama-sama bekerja sama untuk penjualan dan juga promosi ya. Buying and assortment building ya, jadi kan banyak sekali nih assortment-nya, variasinya ya, variasi barang dagangannya. Nah, nanti akan dipecah lagi. Bulk breaking itu sebenarnya pemecahan, itu tadi saya bilang, beli dalam skala banyak akan dijualkan kembali, dalam skala yang kecil-kecil. Warehousing ya, transporting, sorry saya salah, transporting, financing, risk bearing ya, market information, management service and advice. Sama aja nih sebenarnya dengan tadi di awal ya. Yang membedakan memang ada bulk breaking di sini ya, dan juga sebagai manajemen service dan juga advice juga, itu yang membedakan. Oke, saya lanjutkan lagi di sini. Jenis-jenis grosir, pedagang grosir ya, bisnis yang dimiliki secara independen dan memiliki hak atas barang yang mereka tangani, gitu. Biasanya pemborong layanan penuh dan layanan terbatas termasuk distributor, perusahaan, pemasok pabrik. Ini kalau kita mau bicara mengenai apa, definisi dari pedagang grosir. Lalu pedagang grosir layanan penuh, punya stok nih, memiliki stok, memiliki tenaga penjualan, melakukan pengiriman, ya, menyediakan bantuan manajemen. Jadi pedagang grosir terutama menjual kepada pengecer, ya. Nanti sejumlah pedagang grosir menjual beberapa lini barang, beberapa lagi hanya menjual satu atau dua lini produk, ya. Lalu ada yang layanan terbatas. Kalau layanan terbatas biasanya pedagang grosir penjualnya ini tunai ya, jadi cash and carry. Menjual ini terbatas barang pergerakan cepat ke pengecer secara tunai ya. Bedanya kalau layanan penuh itu, punya stok yang banyak, sedangkan yang layanan terbatas stoknya tidak terlalu banyak dan hanya menjual satu atau lini aja gitu, pengecer kecil gitu ya. Dia akan jual lagi ke pengecer pengecer kecil biar cepat gitu aja ya. Lalu dropshipper juga ada sebenarnya grosir perantara ya, melayani industri bervolume besar semacam batu bara, kayu, dan juga alat berat. Sekarang berkembang lagi, nah dropshipper bisa juga skalanya kecil ya. Lalu, ada pialang dan juga agen memfasilitasi pembelian dan juga penjualan ya, dapat komisi ya, biasanya fungsinya terbatas. Lalu, biasanya dikhususkan berdasarkan lini produk atau juga jenis pelanggan ya. Contohnya pialang itu tadi, real estate, asuransi, atau kalau bahasa bahasa mudahnya adalah calo ya, calo rumah, calo tanah itu sebenarnya agen pialang gitu, mudahnya begitu ya. Lalu ada, cabang dan kantor produsen serta pengecer, jadi kegiatan perdagangan grosir dilakukan oleh penjual atau pembeli sendiri dan bukan melalui pedagang grosir independen. Nah, saya ambil contoh. Ada beberapa perusahaan besar yang dia tidak punya perusahaan, pengecer, tapi ada beberapa perusahaan besar juga yang dia melakukan melakukan distribusi sendiri. Yakult itu buka beberapa beberapa, beberapa kantor di beberapa negara di beberapa daerah supaya apa, supaya nanti bisa mengecerkan sendiri, gitu. Contohnya itu ya, Yakult, lalu PT Sinar Sosro itu punya kantor penjualan sendiri ya di beberapa daerah ya. Jadi tidak bekerja sama dengan pedagang grosir independen. Lalu ada pedagang grosir khusus, contohnya kalau di sini pengumpul pertanian, misalnya hasil pertanian dari banyak usaha, pabrik, terminal minyak curah, lalu mengkonsolidasikan hasil berbagai sumur, perusahaan lelang ya. Jadi intinya mengkhususkan pada satu produk khusus saja, dikumpulkan lalu dijual kembali, gitu contohnya ya. Oke. Wholesaling marketing decision, apa sih keputusan yang harus diambil kalau kita bermain di, wholesaling pedagang grosir ya. Sama nih dengan tadi, satu target marketnya, kedua, positioning-nya. Termasuk nanti apa produknya yang mau dijual, harganya, promosinya, dan juga lokasinya, hampir sama dengan tadi sebenarnya ya. Tapi memang ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Yang harus dipertimbangkan adalah satu, harus belajar bersaing efektif atas area yang lebih luas dan lebih beragam. Iya, kalau kita ngomongin grosir lebih luas dan lebih beragam. Jadi kita harus berani bersaing. Itu yang pertama. Kedua, konsolidasi. Nah, konsolidasi aja. Kenapa? Untuk mengurangi jumlah pedagang grosir. Jadi ngurangin saingan, begitu intinya, ya. Lalu selanjutnya, pedagang grosir yang masih bertahan akan tumbuh lebih besar melalui akuisisi dan merger. Sama tadi konsolidasi, akuisisi dan merger justru akan lebih memperkuat lagi. Selanjutnya, integrasi vertikal akan lebih menguatkan kembali juga sama dan perlu adanya ekspansi secara global. Itu yang perlu jadi pertimbangan ya. Oke. Baik,
Sudah selesai ya. Jadi materi hari ini adalah bagaimana kita memahami tentang retailing dan juga wholesaling. Terima kasih. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Thank you. Terima kasih.